Nyeri akut adalah nyeri yang beromset kurang dari 3 bulan. Pada saat terjadi cedera jaringan ataupun pada bagian tubuh kita, jaringan kita akan mengeluarkan histamin, prostaglandin, dan juga limfotrit. Histamin dan prostaglandin sendiri mampu menimbulkan udin ataupun radang pada area yang cedera. Pada saat terjadi udem atau cedera, maka akan timbul yang namanya hipersensitisasi pada sistem saraf tepi maupun juga pada sistem saraf pusatnya. Saya Taufik Hidayat, fisioterapi. Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cedera akut pada ligamen kolateral medial. Ligamen kolateral medial sendiri adalah sebagai stabilisator pasif pada sendi lutut. Bapak, namanya siapa Pak? Nama saya Untuk pekerjaannya sendiri? saya Oke, keluhannya? keluhannya karena kemarin 3 minggu yang lalu itu saya main taekwondo terus kena sparring, kena shoot di bagian sini lutut. Oke, lutut kanan di area? Di area sini. Oke, baik, area tengah. Aduh, Bapak, apakah bisa untuk lututnya ditekuk penuh aktivitas jongkok, untuk aktivitas ibadah? Oke, tapi kalau untuk berjalan gimana Pak? kalau berjalan juga susah kayak gitu. Susahnya karena apa? Susahnya karena ini bekas nyerinya kayak gitu. Oke, ada nyeri di bagian lutut sisi bagian dalam. Iya. Nyeri di bagian sisi dalam ya Pak ya? Iya. Ya. Ada nyeri sisi dalam seperti ini dan ini masih terlihat bengkak. Oke, saya mohon maaf pada saat saya tekuk seperti ini, apakah ada nyeri? Agak sedikit nyeri. Oke. Lalu kalau pada saat Bapak dikencengkan paha seperti ini Pak, kakinya. Seperti ini tidak terlalu ya Pak ya, karena posisi oke. Oke, mohon maaf. Kita lakukan tes. Oke, gerak pasif karena masih ada radang untuk mengetahui apakah ada instabilitas pada sendi lutut. Kita bisa melakukan valgus stres pada bagian lututnya. Apakah memastikan dia itu MCL atau tidak? Nah, oke, dari gerakan memang bagaimana caranya kita membandingkan dengan yang betul, dengan yang tidak ada cedera, yaitu pada bagian sisi kirinya kita lakukan, dan memang yang sisi kanan agak sedikit berlebih. Untuk memastikan juga apakah ada kerusakan di ligamen lain, kita bisa melakukan pemeriksaan sorong ke anterior dan juga ke posterior. Oke, dan juga bengkak di sini kita bisa menggunakan pengukuran midline dengan patokan pada tuberositas tibia. Oke, setting. Ya, kita menyesuaikan ya. Setelah kita ukur 5 cm. Oke, ada. Iya. Setelah itu kita bandingkan dengan sisi yang sebelah kiri. Oke. Ya, ditemukan memang ada perbedaan ukuran dengan sisi sebelah kanannya dengan selisih 3 cm pada bagian area bengkak. Karena masih beromset kurang dari 3 bulan, yaitu adalah 3 minggu, pada pasien ini target pertama yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memanajemen radang itu jangan sampai mengganggu aktivitas pasien. Ada beberapa modalitas yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah menggunakan kompres air dingin, ya, karena kita menggunakan Police, Protect, Optimal Loading,
ice, compression, dan juga yang terakhir elevation. Kita ada yang namanya kompres air dingin. Lalu yang kedua, saya menggunakan kinesio tapping. Nanti kita menggunakan yang web, yaitu yang jaring seperti ini untuk memberikan dekompresi pada area kulit sehingga radang ini mampu kembali, histamin, prostaglandin dan juga leukotriene mampu kembali melalui sirkulasi balik. Lalu yang terakhir nanti kita berikan bandage, elastic bandage. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan stabilisator eksternal pada area lututnya. Yang pertama adalah intervensi dengan menggunakan kompres air dingin pada area cedera. Pemberian kompres bisa selama 10-15 menit, diberikan setiap kali pasien merasakan tidak nyaman dan juga radang, panas, tidak nyaman, panas dan juga nyeri pada area lututnya. Kenapa harus menggunakan air dingin? Karena memang jika kita menggunakan intervensi menggunakan ice, ada beberapa literatur mengatakan kalau penggunaan ice itu sendiri akan menyempitkan lumen vaskuler sehingga nutrisi untuk area cedera ini akan tidak terlalu maksimal. Baik, kita akan melakukan pemasangan kinesio tapping dengan NMT pada kasus sprain MCL dengan disertai bengkak. Kita menggunakan intervensi NMT dengan metode fan atau web. Pemasangannya pada sisi lateral dan juga medial sendi lutut. Untuk lebih mengaktifkan kembali penggunaan kinesio tapping pada area cedera akut, kita bisa mengedukasi pasien dengan cara, Bapak silahkan diluruskan lututnya, kita aktifkan otot-otot paha bagian atasnya. Coba Pak, kencangkan pahanya, oke, tanpa disertai nyeri pada area cedera. Tahan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahatkan. Bisa dilakukan 5-8 kali repetisi. Kencengin lagi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan seterusnya. Setelah pemberian kinesio tapping seperti ini, kita bisa menambahkan elastic bandage pada area cedera. Kita bisa sedikit meninggikan area cedera. Kita pasang pada area, pasang dari distal dengan tekanan sedikit kencang ya. Lalu pada saat di area distal akan lebih kendor daripada di area bawah. Oke. Salah satu intervensi latihan yang akan diberikan adalah dengan pemberian elevasi pada area yang cedera, dan kita bisa menjadikan latihan ini sebagai edukasi. Bapak nanti silahkan latihan dengan kaki diganjal seperti ini ya Pak ya, lebih tinggi dari posisi jantung.
Lalu Bapak pelan-pelan latihan seperti tadi mencengkeh paha Pak, sambil ini ankle-nya sedikit dinaikkan. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loske lagi ke bawah, pelan-pelan dilakukan kembali. Dan tolong Bapak hindari aktivitas yang memang memprovokasi nyeri itu sendiri. Ya Pak ya. Silahkan dikompres menggunakan air dingin pada sekitar area cedera apabila timbul bengkak dan juga nyeri pada sisi cederanya. Lebih ditinggikan lagi posisi kakinya seperti ini ya, tenggel lagi. Dan Bapak tolong hindari aktivitas mungkin seperti melompat ataupun naik turun tangga terlalu berlebih ya Pak ya. Oke. Demikian pada latihan fisioterapi pada sprain kolateral medial lutut. Saya berharap video edukasi kali ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.